Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukronillah amma ba'du. Marilah kita buka kegiatan seminar dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk mengefektifkan waktu, langsung saja saya serahkan kepada moderator untuk memandu berlangsungnya kegiatan pada siang kali ini. Silahkan moderator. Baik, terima kasih kepada MC. Jadi Pak, saya menggunakan Zoom Rena ya Pak, berdua Rena Reni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Dedi Sutardi dari SMK N1 Raja Desa, Ibu Rena Nurliana dari Stisip Bina Putra Banjar, serta Ibu Struktur, yaitu Ibu Wiwik. Alhamdulillah kita bisa mengikuti diskusi berjalannya pada kesempatan kali ini dengan keadaan sehat walafiat. Sebagaimana temanya yaitu Microsoft Word, PowerPoint, dan teknik personal data dapat digunakan sebagai media pembelajaran. Setiap orang juga pasti sudah mengenal Microsoft PowerPoint. Dan agar kita lebih mengenal lagi dan dapat dimanfaatkan dengan sebaik mungkin, maka kita harus menyimak pada kesempatan kali ini yang akan disampaikan oleh Bapak Dedi. Waktu dan tempat kami silahkan. Baik, terima kasih untuk host dan moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Temanya adalah Microsoft PowerPoint dengan kaitannya media pembelajaran. Dalam hal ini adalah segi atau unsur bahasa ya, secara fokus kepada pembelajaran bahasa Inggris karena saya mengampu mata pelajaran bahasa Inggris. Terima kasih sekali lagi kepada host moderator dan Ibu instruktur dari PCT Batch 8 Grup 7A yang berkenan memberikan kesempatan kepada saya untuk mengungkapkan, untuk menyampaikan presentasi sederhana tentang pembelajaran yang saat ini dilakukan. Maaf Pak, suaranya putus-putus. Ya, oke, gimana sekarang, Neng Rena? Sudah jelas Pak. Bisa dilanjut? Ya, kita lanjutkan. Jadi presentasi yang saya kemukakan kali ini yakni berorientasi pada metode PAKEM. PAKEM itu dari kependekan pembelajaran yang aktif, kreatif, edukatif, dan menyenangkan. Nah, mengenai pembelajaran yang menyenangkan itu sangat dirasakan dalam bidang bahasa. Secara khusus, memang bahasa Inggris itu menyenangkan, apalagi dengan metode yang menarik gitu ya. Dan ini saya persembahkan juga ya secara spesifikasi ya, level-level tertentu seperti basic, novice, atau beginner gitu. Ya, kalau level di secara formal atau informal itu tingkat SD, SMP, SMA kelas 10, SMK kelas 10 dan sederajat. Dan ini juga dispesifikasikan untuk kepentingan seperti private atau les, atau juga untuk kegiatan ekskul, ekstrakurikuler. Dan saat ini saya kolaborasi antara
MS PowerPoint, ya, Microsoft PowerPoint, berkaitan dengan teknik pembelajaran daring. Dengan yang saya ajukan adalah teknik personal data. Nah, dalam hal ini kita tahu bahwa Microsoft PowerPoint itu sebuah program untuk menyajikan secara bisa juga dengan menggunakan materi-materi dan penyampaian secara animasi dan pewarnaan dan juga metode lain yang bisa lebih dimanfaatkan ada di fitur Microsoft PowerPoint. Kita berlanjut tentang biasa kalau memang waktu penyampaian materinya di pagi hari, kita sapa siswanya, itu sekedar teknik untuk pembuka atau salam secara Islam, secara Muslim, ya Assalamualaikum. Itu teknik di dalam kelas. Juga bisa menanyakan ya mungkin kabar atau kehadiran, seperti itu, seperti lazim dengan dipraktekkan atau dilaksanakan di pembelajaran yang mata pelajaran lainnya atau di sekolah manapun dalam kegiatan pembelajaran seperti itu. Jadi kalau mungkin kita kaitkan Microsoft PowerPoint, kita ketahui adalah merupakan perangkat lunak yang dapat diunduh. Juga sebagai program presentasi yang dikembangkan oleh Microsoft PowerPoint yang disertakan dalam rangkaian Microsoft Office standar bersama dengan Microsoft Word dan Microsoft Excel. Itu pemahaman tentang Microsoft PowerPoint. Dan berkaitan dengan materi pembelajaran, khususnya bidang bahasa, dalam hal ini saya jadi teknik personal data itu sebagai teknik yang saya pakai dari sejak 2000-an lah, dan sekarang kita bisa memanfaatkannya. Jadi ini sekedar tahapan-tahapannya saja untuk memberikan materi dengan teknik personal data yang saya ajukan dan memang efektif. Untuk tujuan apa? Nah, jawabannya untuk tujuan membuat konsep sederhana untuk keterampilan. Dan kita ketahui keterampilan itu bukan hanya menulis, bukan hanya mengkonsep, tapi juga lisan atau speaking gitu ya, kalau istilah umumnya. Nah, dua kemampuan atau dua kompetensi antara menulis dan mengungkapkan secara lisan. Ya, sebagai sebagai slide yang mungkin bisa ditonton gitu ya, supaya menyenangkan bagaimana. Nah, kita ambil contoh saja ini ya, langkah-langkah. Ya, sebagai langkah-langkah yang kita ketahui, penyusunan data pribadi atau identitas dalam bentuk formulir. Nah, dalam bentuk formulir itu bisa saja kalau memang jati diri ya tentang diri seseorang, mungkin diri saya, diri kita masing-masing ya. Dan kita juga nantinya bisa berkembang dengan mengungkapkan dengan biodata mungkin tentang kenegaraan Indonesia, Republik (2) Indonesia, Presiden (2) Bapak Joko Widodo, menteri-menteri 1 Menteri Pendidikan, 2
menteri yang lain 3 menteri, ya kita bisa ungkapkan juga nanti. Dan mungkin dunia bisa diungkapkan dengan mudah. Jadi dengan teknik seperti awal ini adalah personal data. Nanti data yang lainnya secara mendunia bisa kita ungkapkan. Untuk lebih menyenangkannya bagaimana? Ya mungkin dikasih musik gitu untuk mereka supaya bisa memahaminya dan dengan keadaan Mohon maaf Pak, suara Bapaknya nggak kedengaran. Jadi malah yang kedengarannya musik yang di PowerPoint. oh ya, kita tahapkan, kita lihat hasil dari pembelajaran secara lisan. Mereka bisa mengungkapkan sebagai keterampilan, dan itu sudah pastilah mereka sudah juga mengungkapkan keterampilan di bidang menulisnya dan tidak semata-mata bisa lisan kan. Nah, kita lihat mungkin ini sekedar contoh atau pengalaman saya. Nah, dalam PowerPoint kita bisa membubuhkan ya, jelas itu bisa. Video dari siswa yang mengirimkan filenya ke guru pengajar ya. Ini sebagai contoh selintas saja, dan ini adalah keterampilan dari siswa saya tahun yang lalu gitu ya. Coba kita simak bersama. Hello, ma'am. I want to introduce. My name is Sally Setiarini. Please call me Sally. I live in Tasikmalaya. I was born in Kuningan at 2 January 1995. My phone number is 089 664 316 392. And I will introduce my friend. The first Purnama. Full name is Purnama Halid.
He lives in Ciamis. He was born Ciamis at 22nd July 1994. Ya, itu adalah penilaian. Memang yang kita lihat hasil dari laporan di lembar kerja siswa itu kalau dianggap dengan KKM-nya mencapai KKM-nya, mencapai AKM-nya, asesmennya sudah tercapai ya secara standar. Walaupun belum surprise gitu. Yang surprise-nya ada, tapi ya itu tidak dipermasalahkan. Yang kita permasalahkan adalah bagaimana menangani yang pas-pasnya itu, yang standarnya. Jadi sudah berarti, nah satu sudah ketemu. Nanti kita push lagi di lain saat, di lain pelajaran atau di berikutnya. Dan kita maju lagi untuk Microsoft PowerPoint itu juga bisa menerima misalnya video dari karya internasional gitu atau mungkin nasional. Nah, kita bisa juga membubuhkannya dengan mengimpor, menguploadnya ke misalnya materi tahap kelima gitu. Kita lihat contohnya saja ya sebentar. Hello Kuiperian, welcome to Kuiper Video, English Video with me, your English teacher, Miss Lydia Frilita. Nah, Kuiperian, adik-adik Kuiper semuanya, first of all, I want to congratulate you all, ya. Jadi pertama-tama kakak ingin mengucapkan selamat dulu kepada kalian semua karena sudah berhasil nih naik ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi dari kelas 9 atau kelas 3 SMP sekarang sudah di kelas 10. Congratulations for your achievement. Nah, Kuiperian, untuk bahasa Inggris kelas 10, I am going to help you to explore. Nah, seperti itu. Itu ya disebut efektif juga ya, pembelajaran dengan secara sudah umum gitu, secara umum digunakan, yaitu Microsoft PowerPoint. Sederhana tapi manis, simple tapi ya luar biasa juga gitu ya. Dan kita lanjut dengan materi berikutnya di tahap ke-6 dalam Microsoft PowerPoint. Di sini kita lihat poin 6 sampai 16 ya. Dilanjutkanlah mau menjelaskan tentang gitu. Misalnya tempat dan tanggal lahir. Mereka pasti tahu ya. Juga usianya mereka pasti tahu. Karena diri sendiri yang lebih tahu gitu. Jenis kelamin sampai ke kemampuan. Misalnya kemampuan berbicara bahasa Inggris, kemampuan mengarang dalam bahasa Inggris, dan bisa juga diungkapkan yang lain-lainnya, mungkin golongan darah, warna kulit, ya itu mereka sendiri yang mengeksplornya. Cuma dalam hal ini karena kita belajar bahasa tertentu, maka dengan senang hati dan dengan motivasi ya, kita berikan, tambah lagi, hobinya belum tuh, apalagi yang mungkin handphone number mungkin, atau telepon number, nah terus juga mungkin next of kin, relation, dan sebagainya. Jadi ini juga sama untuk melihat dan menikmatinya, untuk bersama-sama ya, saling menikmati dalam kegiatan belajar mengajar. Kita bisa bubuhkan juga kan musik gitu. Seperti yang ini, dari 1 sampai 16 itu mereka berpikir. Dan sambil berpikir supaya tidak tegang ya boleh kita buka.
come and gone away from Paris or Rome, but I wanna go home. Nah, itu suasana musik katanya. Jadi mereka juga bisa menerjemahkan lagu-lagu gitu. Dan kita memotivasi aja. Tujuan kita ya begitulah, harus dengan berbagai cara. Selain materi tertulis, silahkan buat konsep untuk latihan berbicara. Dan dengan tidak sengaja mereka juga bisa ngerti itu lagu bahasa Inggris. Dan itu motivasi yang saya rasa dalam PowerPoint ya tepat lah. Untuk tahapan berikutnya, memperkenalkan teman, seberapa banyak teman yang mereka punya. Nah, untuk memotivasinya semua ungkapkan. Mungkin juga mengungkapkan keluarga, dari mulai ayah kan, iya gitu, ibu kan, mungkin saudara yang laki-laki, yang perempuan, kakak atau adik, dan lainnya. Dan ya pasti dengan senang hati mereka akan termotivasi juga. Jadi tidak monoton lah kalau saya pikir mah, kita ya perlu ya jangan menganggap sepele yang sudah hal-hal lama seperti ini. PowerPoint sudah lama lahirnya. Tapi kita pemanfaatannya belum maksimal saya rasa. Saya ini mungkin ya sederhana, ya maklum saya bukan tenaga IT. Saya mah mungkin awam gitu ya. Bisa dibilang gaptek, bisa juga getek ya, gelap teknologi, getek gitu ya. Tapi ya dengan motivasi dari teman saya juga mau tidak mau mempelajarinya, mempraktekannya. Keterampilan saya mungkin di bawah KKM gitu. Kalau untuk masalah teknologi yang akhir-akhir ini diharuskan gitu. Itu ya. Dan ya kita lanjutkanlah seadanya aja. Mungkin tahap berikutnya, tahap 7 kita bisa lalui. Tahap 8 jadi gitu bertahap. Dari tadi 1 sampai 5 sudah mereka menuliskan tentang data diri. Dan sekarang 6 sampai 16. Ada yang bertanya, kita jawab. Kalau nggak ada yang bertanya ya berarti mereka memang lebih cepat dari yang kita duga. Kita lanjut setelah sampai poin 16 apa ya gitu. Nah, kalau memang dirasa cukup ya sudah. Tapi kalau belum atau belum lengkap, belum puas gitu, belum diungkapkan semuanya, boleh. Misalnya dengan kemampuan menulis, selevel apa sih kemampuan menulis mereka? Atau kalau saya secara pribadi baru mencapai KKM, belum ada istimewa-istimewanya. Gitu. Dan ditambah lagi dengan Microsoft PowerPoint itu dari pengetahuan ya, secara komputer, juga mungkin pengetahuan yang lainnya, kalau mungkin akunting komputer, boleh diberi muat, dicantumkan ya. Itu dari kemampuan, mereka punya kemampuan apa lagi. So, ungkapkanlah yang kamu anggap mampu gitu ya. Jadi jangan dipendam begitu saja, nanti tidak akan bermanfaat. Oke, berikutnya, misalnya saudara dekat yang dianggap sebagai orang tua, mungkin kalau kebetulan mereka sekolah di tempat lain kan, ada yang dari Lampung ke Raja Desa, di pesantren gitu. Mereka punya keluarga baru. Anggap saja mungkin pemilik yayasannya. Nah, itu adalah keluarga baru yang dianggap keluarga oleh kita. Next of kin lah kalau istilah internasionalnya. Nah, alamatnya di mana? Kalau pesantren di mana alamatnya kan? Relationship sebagai apa dia itu? Sebagai pemilik yayasan atau mungkin saudara. Dan handphone number atau phone number atau telepon number cantumkan. Jadi mereka akan lebih merambah kemampuan gitu.
Kalau mungkin hobi, tuliskan aja dong gitu. Oh, hobi kamu satu, my hobby is apa. Kalau banyak ya silahkan aja diungkapkan. My hobbies are playing apa dan playing apa. Nah, kalau dirasa sampai 10 poin sudah cukup, ya alhamdulillah. Berarti ya berapa persennya kita dapat mencapai dari proses belajar mengajarnya. Kalau berhasil, alhamdulillah berarti berhasil. Dengan hanya sekedar misalnya memakai program yang sudah dianggap lama, kita munculkan lagi dengan metode yang tidak asing, kita gunakan lagi dengan teknik yang baru. Nah, kita ungkapkan teknik yang baru itu di Microsoft PowerPoint supaya lebih memotivasi. Ya kita kasih aja bumbu atau pemanis gitu. Misalnya dengan musik, dengan video, dan insya Allah kalau sudah sampai di tahapan yang kita tuju, kita rencanakan ya menurut rencana saya waktu itu, alhamdulillah tercapai. Dan kalau sekedar teknik, ya tadi kan kita tujuannya untuk sampai ke keterampilan berbicara ya, lisan. Jadi berarti ada langkah kedua. Nah, langkah keduanya mengungkapkan personal data dengan teknik karangan sederhana sesuai identitas lengkap pada formulir di atas tadi yang mereka buat masing-masing itu. Itu baru dengan formulir. Dan sekarang dengan paragraf supaya nanti mengungkapkannya lebih bisa lebih istimewa gitu ya. Jadi tugaskan, tulis dengan cepat sekemampuan kamu di waktu 30 menit. Tuliskan data diri kamu secara paragraf. Personal data kamu yang tadi buat secara formulir diungkapkan dalam sebuah paragraf. Ya, itu berdasarkan personal data masing-masing. Sementara yang pertama, nanti tahap keduanya dan tahap berikutnya itu biodata teman sekelasnya di sebelahnya, mungkin biodata yang lain, mungkin biografi dari presiden yang pertama, kedua, ketiga, dan sebagainya, seterusnya, sampai yang terakhir saat ini. Tulis dengan cepat, 30 menit, berupa paragraf, mau satu paragraf, kalau memang dirasa satu paragraf sudah gampang, cepat, lanjutkan ke paragraf kedua, juga kedua sudah cepat, diselesaikan, lanjutkan ke berikutnya. Gitu. Nah, itu sebuah teknik saja. Tapi yang saya ciptakan teknik personal data itu sebagai dasarnya saja. Untuk nanti data-data yang lain bisa diungkapkan. Penyampaiannya ya silakan dengan apapun, dengan program atau dengan aplikasi yang lainnya. Sama, bisa juga Canva, bisa juga yang lain banyak ya. Nah, ini sangat berkaitan. Dan berikutnya sudah mereka selesaikan kemampuan mereka, ya tinggal memikirkan judul gitu ya. Kalau menulis harus ada judul lah. Itu mau judulnya dulu sudah ketemu ya silahkan aja. Tapi ya secara umum ya seperti saya mah judul belakangan gitu kan. Yang penting pertama kan tema, terus membuatnya aja dulu. Apa yang kita tuju, paparkan segamblang mungkin. Dan judul nanti terakhir. Itu mungkin judul satu, pilihannya kedua, ketiga, apapun yang mereka ingin pilih, apapun judul yang mereka temukan, silahkan dicantumkan di karya menulis mereka sebagai keterampilan, juga ungkapkan di lisan mereka sebagai keterampilan. Dan ya mungkin kalau contoh, boleh aja kita memberikan contoh. Karena bahasa
asing, ya mereka belajar, ya dikasih contoh mereka akan bersenang hati. Dan itu sebagai juga alat koreksi gitu ya. Kalau memang terlalu jauh, dalam bahasa itu kan bisa rancu, bisa juga tidak tepat pengungkapan, waktu sebentar lagi, cuma sekian menit lagi ya. Jadi ada continue-nya lah, to be continued di sini. Jadi itu sebagai ya kita perpanjang ya kalau bisa. Tapi kalau dirasa sudah cukup ya alhamdulillah nggak terlalu lama. Oke, kita lihat koneksinya dari tahapan yang sudah kita lalui. Nah, mungkin bisa mengungkapkan paragraf yang baru lagi, terus dan terus. Menulis pokoknya, gitu kalau istilah Haidir. Siapa ya, saya punya dosen dulu dari Bandung, dari UPI. Bapak Haidar Al-Wasilah. Iya. Itu tulis, pokoknya menulis katanya. Gitu. Mau nulis apapun, terserah kamu, seenaknya aja. Nanti di apa namanya, itu kan baru konsep, nanti direvisi gitu kan, revisi terus setiap, ya itu ujian awal direvisi, ujian kedua direvisi lagi, ujian ketiga revisi lagi. Nah, kalau memang dirasa sudah cukup, iya sudahlah sampai penutup gitu. Saya ungkapkan sederhana dan insya Allah tidak menganggap sepele sebuah program yang mungkin sudah tergesek atau tertimpa atau dengan program-program baru, aplikasi baru ya, sehingga yang lama dilupakan. Itu yang saya harapkan, tidak melupakan hal-hal yang kita anggap itu bermanfaat gitu. Yang gampang aja, nggak usah yang sulit-sulit lah. Yang penting tujuan kita tercapai dengan ya lebih dari KKM, lebih dari AKM. Dan itu saya rasa tinggal silahkan kesempatan kalian untuk menikmati waktu kalian dengan mengefektifkan waktu sebaik mungkin. Oke, lanjut terus ya. Kita belajar seumur hidup. Good luck saja untuk kalian semua gitu. Kalau mungkin ingin dianggap ada pertanyaan, boleh. Kalau tidak ya sudah, tutup dengan wassalam. Kalau mungkin itu sudah selesai, kita ambil pemaparan kali ini walaupun sederhana, walaupun tidak istimewa, ya mudah-mudahan bermanfaat. Dan kalau mungkin kita pakai slide juga, kita boleh diberi slide-nya dari awal ya gitu. Alhamdulillah. Ada Ibu Atin. Selamat siang Bu Atin. Ya, itu saja. Mungkin hal yang sederhana, tapi juga mudah-mudahan luar biasa. Iya, kalau mungkin di slide show kan boleh dari mulai awal.
Hello, ma'am. I want Bagaimana Pak? Sudah? my name. Suaranya enggak jelas. Halo Kuiperian. Another summer day has come and gone away from Paris or Rome, but I wanna go home. Gimana Pak? Crazy. Iya, demikian cara gamblangnya sudah ya. Dan kita anggap selesai walaupun belum selesai gitu ya. Terima kasih atas perhatiannya untuk Ibu host, Ibu moderator, Ibu instruktur, dan Ibu Atin Herawati ya. Ibu Hajah, Assalamualaikum. Terima kasih ke semuanya. Selamat siang menuju sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Dedi atas penyampaian materinya yang luar biasa, dan saat ini mungkin kami juga yang sudah mendengarkan jadi banyak sekali ilmu mengenai Microsoft Word dalam pembelajaran. Mungkin Pak ini udah, oh iya. Selanjutnya mungkin ke sesi tanya jawab. Ya Pak. Dengan teknik sebagai media. Selamat datang kepada Ibu Wiwik selaku instruktur. Untuk selanjutnya sudah dikatakan bahwa untuk sesi tanya jawab. Ya, terima kasih, Teteh. Baik, Bu. Mungkin untuk dari Bu Wiwik sendiri ada yang mau disampaikan? Dari saya hanya mengingatkan saja, ini kan waktunya semakin dekat ya, jadi tanggal 28 itu terakhir penyelesaian penugasan-penugasan termasuk pengisian kantong tugas. Kantong tugas sampai saat ini memang belum ada dari pusat, kita masih menunggu. Tapi ini Pak Dedi kan untuk presenter sudah 2 kali ini ya Pak ya? Jadi Pak Dedi untuk presenter karena sudah 2 kali, Pak Dedi tinggal
eh,